Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat sekalian, hari ini coba saya ingin menyampaikan satu hadis yang mudah-mudahan hadis ini bisa memperbaharui niat kita, ya. Karena setiap perbuatan, setiap amalan, setiap transaksi yang kita berikan kepada saudara kita yang lainnya tentu harus berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa hadisnya itu? Ada yang tahu? Iya. Hadis ini hadis yang pertama dan hadis yang sangat familiar ataupun masyhur ya di kalangan talabul ilmi. Tentu kita juga ya ingin paham, ingin hafal dan ingin mengetahui serta memahaminya supaya setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap hembusan nafas kita akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis ini sangat luar biasa, ya. Baik, hadis yang pertama yaitu dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Saya akan bacakan. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik sahabat, saya akan memberikan satu terjemahannya dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap perbuatan akan diberikan pahala sesuai apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, barang siapa hijrahnya untuk mencari dunia, au imro'atin yankihuha, atau seorang wanita yang dia ingin nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai apa yang dia niatkannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Nah, sahabat sekalian, dalam hadis ini ya bahwasanya penting sekali bagi kita setiap beribadah, ya, setiap amalan yang kita berikan dan itu nilai ibadah, maka harus diiringi dengan niat. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun amalan ibadah yang kita lakukan di dunia ini tentu tidak akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali, bukan? Iya, sayang sekali. Maka dari itu perbaharui niat kita. Setiap amal ibadah yang kita lakukan harus ada niat di dalam hati yang ikhlas, dan juga amal ibadah tersebut harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat, hadis selanjutnya adalah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang ia berhijrah pada Allah dan Rasulnya, maka dia harus hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ya, jadi niatkan benar-benar dari kita zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ya,
ya, maka hijrahlah diri kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan sebenar-benarnya hijrah, dengan sebenar-benarnya niat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita berbuat sesuatu, beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencatat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, barang siapa yang dia beribadah, yang tadinya nggak rajin menjadi rajin, ya, namun karena dunia semata, atau karena ingin wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkannya, hanya dunia saja. Tapi apabila hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka di akhirat kelak dia akan meraih dua hal. Ya, ini lagi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, barang siapa yang dia berhijrah, merubah dirinya dengan benar-benar beribadah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Kemudian barang siapa yang berhijrahnya karena dunia, ya, yang ia cari, maka dunia saja yang didapatkan, atau karena hijrahnya sebab wanita yang dia ingin nikahi juga sesuai apa yang diniatkannya. Ya. Hari ini kita telah menyaksikan banyak sekali orang-orang yang meniatkan, ya, hanya karena dunia semata, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Baru nikah 1 bulan, ya, menceraikannya, mengembalikannya kepada mertua. Harta banyak, ya, tapi tidak berkah, masih juga hutang kesana kemari. Ada juga yang sampai tidak mau membayarnya. Ya, justru hal seperti ini, ya, kembali ke apa? Kebalikan daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin dulu sama orang tuanya ia diajarkan dengan kebaikan-kebaikan, ya, ibadah-ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika sudah masanya, ya, dia mencari nafkah, berubah 180 derajat, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga kelak di akhirat, gitu kan, dia akan mendapatkan balasannya tadi. Nah, siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kejar, maka hanya itu yang didapatkan. Atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, tentunya hanya itu saja yang didapatkan. Akan tetapi ketika dia karena Allah dan Rasulnya, maka tentunya akan ada dua kebahagiaan buat dia, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Baik sahabat sekalian, sampai di sini mudah-mudahan kita, ya, termasuk orang-orang yang Allah berikan dua nikmat itu, yaitu nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat kelak nanti, yakni berkumpul dengan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Demikian, wallahu a'lam, sampai ketemu kembali, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang mungkin perlu membutuhkan ilmu ini, maka silahkan di share, ya, jangan lupa follow, ya, akun ini, karena insya Allah di setiap waktu akan diupdate videonya, ya, tentang hadis-hadis selanjutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.